Pertanyaan yang pertama, terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang isbat atau menetapkan sifat Allah antara salaf dan khalaf. Mohon pencerahan Pak Uday, dan pendapat manakah yang lebih tepat? Ustaz, ulang sekali lagi. Terdapat perbezaan umat Islam tentang menetapkan sifat-sifat Allah. Bagus, pertanyaan ini sesuai dengan topik kita pada hari ini. Dalam menetapkan sifat-sifat Allah, para ulama akidah berbeza pendapat. Antara salaf dan khalaf. Manakah yang lebih tepat, Pak Ustaz? Mohon pencerahan dan panduan. Bagaimana cara untuk menetapkan sifat-sifat Allah? Okey. Hadirin dan hadirat, pada permulaan kuliah tadi, Ustaz ada sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ada nama. Dan Allah juga punya sifat. Nama dan sifat dua yang tidak sama, ya. Nama adalah nama. Bila kita memohon kepada Allah, kita hendaklah sebut nama Allah. Sifat adalah apa yang tersirat di dalam nama. Ustaz buat contoh. Allah Maha Hidup. Nama itu Hayyun, Al-Hayyu. Sifat yang tersirat di dalam Al-Hayyu, sifat hayat. Ketika berdoa, kita hendaklah panggil nama Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jangan panggil Allah dengan sifat. Ya Hayat. Panggil Allah dengan menyebut nama. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 180 dari surat Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Oleh sebab itu, panggillah Allah dengan menyebut nama tersebut. Di antara nama Allah, Al-Alim. Sifat yang ada di dalam Al-Alim, Al-Ilmu. Oleh sebab itu, bila kita memanggil Allah, hendaklah panggil Ya Alim, Ya Hakim, Ya Qadir, Ya Sami, Ya Basir. Bukan sifat yang ada di dalam nama-nama tersebut. Bukan. Jangan panggil Allah Ya Sama'. Itu sifat yang tersirat di dalam Sami'. Jangan panggil Allah Ya Basir. Maaf, Ya Basar. Itu sifat dalam nama Allah Al-Basir. Panggil Allah Al-Hakim. Bukan. Panggil Allah Al-Hikmah. Ya Rahim, Ya Rahman. Jangan panggil Allah Ya Rahmat. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Iman seseorang kepada Allah tidak sempurna kalau tidak tahu nama dan sifat Allah.
Ustaz ulang. Keimanan seseorang kepada Allah tidak sempurna kalau mereka sendiri jahil, tidak tahu tentang nama dan sifat Allah. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Jawabnya, karena Allah Maha Ghaib. Allah bukan hanya ghaib, tapi Maha Ghaib. Ghaib maknanya tak nampak. Dia ada tapi tak nampak. Sedangkan mengenal Allah itu adalah perkara nomor satu dalam agama. Sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Dan Allah mustahil untuk dikenal tanpa mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Sama ada melalui Al-Asma'ul Husna atau melalui ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran. Karena Quran adalah kalamullah. Kita faham Al-Quran, maka kita akan faham siapa itu Allah. Di situ perlunya kita kepada tafsir Al-Quran. Di situ perlunya kita mengapa wajib mengetahui Al-Asma'ul Husna. Ini di antara cara yang paling tepat untuk mengenal Allah. Okey. Apa panduannya Pak Ustaz dalam kita mengenal Allah? Okey. Panduan dalam mengenal Allah ada 3. Ustaz yakin bila kita pegang yang 3 ini, kita akan selamat. Pertama sekali, yakinilah Allah Maha Ghaib. Betul tak? Allah ada tapi tak nampak. Itu maknanya ghaib. Dan ingat, iman kepada yang ghaib ini adalah syarat nomor 1 untuk jadi insan yang bertakwa. Dan itulah syarat pertama yang Allah sebut. Sifat pertama yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah sebut pada ayat 2 dan 3 dari surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang tafsirkan siapa orang yang bertakwa itu pada ayat berikutnya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu syarat pertamanya mereka mesti beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib ini banyak. Termasuk nikmat dan azab kubur, itu ghaib. Malaikat ghaib, tak nampak. Tapi malaikat ada. Jin ghaib. Semua kita tahu di kiri kanan kita ada 2 malaikat, Raqib dan Atid. Pencatat amalan kita yang baik dan yang buruk. Tapi kita tak pernah nampak dia. Tapi kita yakin tak? Yakin. Itu maknanya iman pada yang ghaib. Itu adalah syarat pertama dan utama untuk jadi insan yang bertakwa. Nah, lebih-lebih lagi lah terhadap yang maha ghaib, iaitu Allah. Itu nomor 1. Itu syarat pertama untuk jadi insan yang bertakwa. Syarat nomor 1 bila ingin masuk syurga. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada akhir ayat
133 Ali Imran. Uiddat lil muttaqin. Syurga Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Okey. Itu panduan yang pertama. Apa dia? Allah Maha Ghaib. Panduan untuk mengetahui sifat Allah, kita kena yakini dulu yang pertama ini, Allah Maha Ghaib. Apa dia impak, implikasi beriman kepada Allah yang Maha Ghaib? Tentu saja kita tak mampu mensifati Allah, karena Allah tak nampak. Dia Maha Ghaib. Tak mensifati makhluk saja yang bernama Raqib dan Atid. Kita tak mampu karena tak nampak. Padahal dia makhluk. Lebih-lebih lagi lah terhadap yang Maha Ghaib. Cuma kita percaya dia ada. Cuma macam mana hendak mengenal dia? Datang panduan yang kedua. Yang paling tahu tentang diri Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tak? Sebab dia yang punya diri. Dialah yang lebih tahu. Apa implikasinya dengan keyakinan yang kedua ini? Implikasinya, segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran, yakini saja. Yakini saja. Tanpa bertanya bagaimana. Ada sekian banyak ayat Quran menyebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Dia sendiri yang cakap. Allah menyatakan dia ada tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Yakini saja Allah memang bersemayam. Yakini saja Allah memang ada tangan. Wajhullah, wajah Allah. Yakini saja Allah memang ada wajah. Mengapa kita mesti yakin? Dia yang punya diri yang sebut. Kita tidak cakap macam mana lagi. Begitulah seterusnya. Dia yang mengatakan dia itu Wahhab, Maha Pemberi. Dia menyebut bahawa dia itu Alim, Maha Mengetahui. Dia yang menyebut dirinya dalam Al-Quran Qadir, Maha Berkuasa. Sami, Basir, Halim, Alim, Jabbar, Mutakabbir. Jadi yang pertama, Allah Maha Ghaib. Sedangkan kita wajib mengetahui dia, mengenal dia. Macam mana? Katakan saja Allah itu punya sifat sebagaimana yang Allah telah sebut sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran. Yang pasti, nama Allah dan sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Allah sendiri yang sebut. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan satu apapun juga. Lam yalid wa lam yulad. Surat Al-Ikhlas. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yakini saja Allah memang bersemayam. Yakini saja memang Allah punya wajah.
Yakini saja Allah memang punya tangan. Allah yang sebut. Tapi ingat, jangan ditanya bagaimana tangan Allah. Jangan ditanya bagaimana wajah Allah. Jangan ditanya bagaimana cara bersemayamnya Allah. Yang itu kita tak tahu. Serahkan kepada Allah. Yang mustahak dan yang penting, dia bersemayam, tangannya, wajahnya sesuai dengan kebesarannya dan pasti tidak sama dengan bersemayam wajah dan tangannya makhluk. Ikuti pandangan Imam Malik ketika ditanya, apa makna istiwa bersemayamnya Allah? Imam Malik memberi panduan. Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayamnya Allah sudah termaklum. Kita sudah tahu sebab Allah yang sebut. Dalam sekian banyak ayat dalam Al-Quran, Allah bersemayam. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana Allah bersemayam kita jahil, kita tak tahu. Sebab kita tak lihat. Wal imanu bihi wajib. Beriman Allah itu bersemayam wajib. Sebab Allah yang sebut tentang dirinya. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana Allah bersemayam, bid'ah. Itu perkara baru. Semasa hayatnya Nabi, para sahabat tak pernah tanya. Oleh sebab itu, jangan tanya bagaimana. Yang penting, dia memang bersemayam sesuai dengan apa yang dia sebut. Tentang bagaimana dia bersemayam, kita tak tahu. Serahkan maknanya kepada Allah. Adapun beriman Allah bersemayam, Allah ada tangan, Allah ada wajah, wajib hukumnya. Dan jangan tanya macam mana wajah Allah, tangan Allah. Yang pasti, sifat-sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Nah, panduan yang ketiga. Manusia yang paling tahu tentang sifat Allah adalah para rasul. Karena Nabi dan Rasul itu terima wahyu. Nabi SAW sebagai contoh pernah mengatakan pada 2/3 akhir malam atau sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Karena itu Nabi yang sebut, kita yakin tak bahawa Allah memang turun? Yes. Jangan tanya bagaimana cara Allah turun. Yang pasti, turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Rasulullah pernah tanya kepada seorang hamba, perempuan jariyah. Karena perempuan hamba itu dipukul oleh tuannya karena buat suatu kesalahan. Lalu majikannya menyesal, datang pada Nabi untuk dimerdekakan. Minta cek pada Nabi apakah dia beriman atau tidak. Nabi bertanya, "Ya jariyah, aina Allah?" Di mana Allah? Jariyah jawab, "Fis sama." Allah di langit. "Man ana?" Atau "Ana man?" Aku siapa? Tahu tak engkau? Jariyah jawab, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah.
utusan Allah. Lalu Rasulullah sambil memandang majikannya bersabda, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan hambamu sebab dia wanita yang beriman. Atas dasar apa Nabi katakan wanita tersebut beriman? Karena Nabi setuju dengan jawabannya. Di mana Allah? Dia jawab, Allah di langit. Siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. Karena Nabi setuju dengan jawaban itu, lalu wanita tersebut dikatakan mukminah, wanita yang beriman. Itu jawaban yang betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra menemui Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kewajiban salat. Bukan pergi di dasar laut. Bukan pergi ke perut bumi. Bukan pergi ke mana-mana, tapi ke langit. Itu juga di antara bukti jawaban yang betul terhadap pertanyaan di mana Allah. Allah di langit. Sebagaimana yang Allah sebut, sebagaimana yang Rasul sebut. Lebih-lebih lagi kalau ingin jadi mukmin, mukminah, jawabannya tidak boleh tidak, mesti Allah itu di langit. Hadirin dan hadirat, apa yang Ustaz sebutkan ini, inilah pandangan salafus saleh. Cuma ada pandangan yang lain. Mereka takwilkan. Oh, jangan katakan Allah bersemayam, tapi Allah itu sebenarnya memerintah di langit. Jangan katakan tangan Allah, tapi kita kena takwil kepada makna lain, kodrat Allah, kuasa Allah. Itu satu pandangan. Pandangan ini ni pandangan khalaf, orang belakangan. Yang pertama tadi salaf, golongan 3 kurun pertama. Kepada Ustaz bila ditanya, Ustaz cenderung kepada pandangan salaf tadi. Itu pandangan yang lebih tepat. Tetapi ada kata, ada yang punya pandangan lain dengan takwil-takwil. Terserah mereka. Dan jangan katakan mereka kafir. Itu pandangan. Itu sebabnya, kalau Ustaz boleh sebut secara ringkas, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang namanya salaf dan ada yang namanya khalaf. Dua-dua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kepada Ustaz pribadi, bila ditanya mana yang Ustaz cenderung dan pilih, Ustaz akan pilih salafus saleh. Kalau ditanya mengapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memuji manusia-manusia yang hidup pada 3 kurun pertama. Apa kata Nabi? Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang hidup sekurun denganku. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. 3 kurun pertama inilah yang namanya salafus saleh. Mereka terdiri daripada sahabat Nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Adapun khalaf, mereka yang hidup 300 tahun kemudian. Dan salaf ada 2 jenis. Ada salaf zamani, ada salaf manhaji. Salaf zamani memang kita tak mungkin berada pada salaf zamani, iaitu berdasarkan period, zaman. Sebab kita berada saat ini pada abad yang ke-15 dan 12 abad kita tinggalkan. Salaf zamani impossible, tak mungkin. Tapi kita still boleh masuk salaf manhaji, iaitu salaf manhaj. Manhaj maknanya ikut bagaimana akidah orang-orang 3 kurun pertama, cara ibadat orang 3 kurun pertama, akhlak orang-orang 3 kurun pertama. Itu namanya salaf manhaji. Andai kata ada yang pandangan berbeza dengan kita,
Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, tapi mereka di pihak khalaf. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, nak tanya, bolehkah kita ambil vaksin untuk pergi umrah? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setahu Ustaz, vaksin ini ia semacam usaha yang kita lakukan agar kita punya kekebalan daripada dijangkiti oleh penyakit berjangkit. Begitu yang Ustaz faham. Sebenarnya vaksin ini sudah ada sejak dulu lagi. Anak kita dalam umurnya setahun dua perlu ambil vaksin daripada penyakit cacar dulunya. Vaksin agar kita tidak diserang oleh penyakit berjangkit. Sebelum PKP, saya ingat Ustaz, bila kita akan pergi umrah, di antara syaratnya oleh pihak kedutaan, kita mesti ada buku kesihatan, iaitu sudah mendapat suntikan vaksin. Oleh sebab itu, kalau pihak kedutaan Arab Saudi memberi syarat, tak boleh masuk Arab Saudi tanpa vaksin, maka kita mestilah ambil vaksin. Ini berbeza dengan pandangan yang mengatakan vaksin itu begini. Tapi bagi pandangan Ustaz, boleh tak kita ambil vaksin sebelum pergi umrah? Bukan masalah boleh tak boleh. Itu syarat untuk diberi visa untuk masuk Arab Saudi. Ia menjadi suatu kemestian sebab itu syarat. Apalagi sampai di sana kita akan bergaul dengan macam-macam manusia yang ada di dunia. Mungkin mereka juga ada bawa penyakit ini. Insya-Allah dengan vaksin dia boleh memberi kita sedikit kekebalan sebagai usaha untuk tidak dijangkiti penyakit. Wallahu a'lam. Yang ketiga terakhir, Pak Ustaz, mohon pencerahan apakah hukum menyambut majlis Maulidir Rasul yang diadakan di dalam masjid atau surau dan dilagukan pula nyanyian qasidah yang diiriki dengan paluan gendang. Hadirin dan hadirat, masalah adanya Maulidir Rasul ini sesuai dengan pembacaan Ustaz, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan haram. Satu, dengan alasan zaman Nabi dan para sahabat tak pernah ada yang buat. Apalagi menurut sejarah, yang buat pertama kali sambutan Maulid Rasul adalah Syiah Fatimiyah di Mesir. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bukan Syiah.
Okey, itu alasan-alasan mereka melarang. Yang kedua, pandangan mengatakan boleh. Sebagai cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndak buat apa saja, dengan cara berarak ke, dengan cara makan-makan ke, dengan cara kenduri kendara ke, walaupun bergaul wanita laki-laki, pokoknya kita sambut, tanda gembira kita. Ada pula pandangan yang kedua, boleh. Pandangan yang ketiga, sempena Maulidur Rasul bulan Rabiul Awal, kita buat ceramah-ceramah, kita buat forum dengan topik-topik tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, golongan ketiga kata kalau sekedar itu boleh. Ustaz cenderung pada pendapat yang ketiga ini. Hanya saja untuk menjawab pertanyaan tadi, bersalawat, berkasidah di dalam masjid dengan gendang pula, itu sangat tidak sesuai. Itu bercanggah. Apalagi sampai bergendang di dalam masjid, dalam surau. Surau masjid itu rumah Allah. Mesti dijauhi hal-hal seumpama itu. Wallahu a'lam. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa nanti jam 1 kita akan belajar lagi Al-Asma'ul Husna, iaitu nama Allah As-Sayyid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, sungguh banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kami dapati ketika membahas nama-Mu Al-Wahhab. Oleh sebab itu berilah kami, Ya Allah, sama ada nikmat zahir ataupun nikmat batin, sebab Engkau Maha Pemberi. Nikmat zahir, badan yang sehat, anggota yang sejahtera, rezeki untuk kami makan, minum dari sumber-sumber yang halal, dan nikmat rohani, yaitu hidayah, keikhlasan, sabar, tawakal, ar-raja, mengharap, al-khawf, punya rasa takut. Berilah kami, Ya Allah, bimbingan ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau redai dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Masukkanlah kami, Ya Allah, ke dalam syurga-Mu bersama mereka yang telah Engkau beri nikmat ke jalan yang lurus itu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.